Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi ini kita melanjutkan membacakan sedikit dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu kita membahas hak beliau untuk dicintai, dan cinta kepada Nabi itu insyaallah kita berharap akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah di surganya kelak. Walaupun amal kita ya sangat jauh, tapi asal bisa ketemu insyaallah selamat kalau ketemu di surganya Allah Ta'ala. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Di surga kelak, di akhirat Allah pertemukan dengan siapa yang kita cintai. Hanya saja kemarin ada tanda-tandanya. Hadis itu berlaku kalau memang cintanya betul. Sudah kita bahas tanda-tandanya. Lanjutan tanda-tandanya adalah yang ketiga, dan di antara tanda kecintaan kepada Rasul itu dengan banyak menyebut nama beliau, ya, baca sholawat. Ketika disebut nama Nabi kita mengucapkan ya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi, banyak mengingatnya. Itu tanda cinta kepada Nabi. Tanda berikutnya itu adalah ta'zimuhu lahu wa tauqiruhu 'inda dzikrihi. Ta'zim itu mengagungkan Rasulullah. Rasulullah jangan disamakan dengan makhluk yang lain. Kemudian bersikap hormat ketika disebut nama baginda Rasul. Wa izharul khusyu'i wal inkisari ma'a sama'i ismihi. Menampakkan rasa khusyuk, kemudian hati bergetar ketika disebut nama beliau. Ini tanda cinta begitu. Orang kalau senang itu jangankan mendengar namanya, melihat baju yang mirip dengan baju yang kita cintai saja keingatan itu. Orang jatuh cinta begitu. Dikasih sapu tangan, melihat sapu tangan pemberian saja itu ingat dengan siapa yang ngasih. Tanda cinta kepada Rasul begitu. Ketika disebut Rasul kepada Rasul, maka bisa tadi muncul rasa kadang bergetar hati, bisa nangis. Sahabat Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah wafat, beliau nggak mau lagi azan. Dalam riwayat beliau ingin pergi dari Madinah, kada tahan lagi di Madinah beliau. Keingatan Nabi terus. Akhirnya di Syam beliau wafat kena wabah Ta'un Amwas. Tahun berapa itu? 17 Hijriahan. Dengan sahabat-sahabat yang lain di kota Syam. Daerah-daerah sekitar Suriah sekarang. Suatu ketika Sayyidina Umar ke sana menyuruh Bilal untuk azan. Sudah lama enggak dengar azannya Bilal. Ketika beliau azan, semua yang hadir menangis. Jadi karena keingatan baginda Rasul, dan keingatan ini azannya Bilal. Nangis mereka semua. Kata yang meriwayatkan, tidak ada kulihat orang banyak menangis selain hari itu. Kenapa? Kecintaan kepada Rasul. Kita kadang jangankan kepada Rasul ya, mengganang abah mama kita aja bahari, bagaimana mungkin susahnya membiayai kita. Sekedar mengganang aja bisa tertangis. Padahal kecintaan kepada Rasul itu mestinya melebihi kecintaan kepada kedua orang tua kita. Mestinya efeknya kalau benar cinta itu akan lebih lagi ketika kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan bercanda, bukan.
Kemudian yang keempat, wa minha mahabbatuhu liman ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta itu adalah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa yang disenangi Nabi, kita ikut senang juga. Wa man huwa bisababihi min ali baitihi. Dan juga mencintai ahlul bait Nabi, anak zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita senang kepada mereka. Wa sahabatihi minal muhajirin wal ansar, mencintai sahabat-sahabat beliau dari kalangan muhajirin dan ansar. Ada sementara sekarang ini orang menyambati sahabat kada beradab lalu, mengkaji sahabat itu. Di antara sahabat memang sebagai manusia kadang terjadi perselisihan, ada problem, biasalah. Tetapi mereka itu adalah sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada mereka, para sahabat. Walaupun kadang ada salah-salah, itu ada sedikit-sedikit sebagai manusia. Tapi sebagai sahabat ketika membawa agama mereka tidak salah. Jadi jangan sampai kita ini mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa adawati man adahum. Jadi sikap cinta kepada Nabi itu di samping mencintai siapa saja yang dicintai Rasul, juga mestinya kita memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Rasul. Wa bughdhu man abghadahum wa sabbahum, dan kita membenci siapa saja yang Rasul membencinya atau membenci sahabat dan mencaci mereka. Jadi kalau betul cinta ini, tandanya kalau Rasul dihina, mestinya ada rasa marah. Kada usah kita sok bijak ya. Ini kita harus sabar macam-macam dah. Mestinya ada rasa marah itu ketika siapa yang kita cintai itu dihina, dicela. Kadang kan ada begitu penghinaan kepada Rasul. Mestinya ya ada protes. Minimal dalam hati itu ada rasa marah, tidak senang. Kuitan kita dihina aja kita sarik. Namun biasa aja itu ada yang salah di dalam hati kita itu. Makanya dalam hadis itu kan ada Rasulullah katakan apa? Man abghadha lillah, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah faqad istakmalal iman, atau istakmala imanu. Siapa yang dia itu cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah juga, maka telah sempurna imannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, man istaghdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang dia itu dibikin marah, yang seharusnya marah, tetapi dia tidak marah, maka dia itu layaknya seekor keledai. Kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Rasulullah sendiri itu ada kitab judulnya Arba'una Mauqifan ghadiba fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Jadi sidin ini bisa sarik juga, sarik nang bujur. Kadang kemudian kita katakan Rasul kada suah sarik, ada riwayat beliau marah, 40 hadis dikumpulkan itu. Marahnya beliau itu ketika memang agama dihina, ketika hukum syariat itu tidak dipakai, dan beliau tidak peduli marahnya itu kadang ke bini sidin, Siti Aisyah radhiyallahu taala anhuma.
ketika menyambati Siti Sofiyah, ya, bini Rasul yang lain. Rasulullah sarik, menggibah. Jadi bini seorang menggibah bini seorang yang lain. Beliau marah. Kata beliau, sesungguhnya engkau telah mencampur dengan sesuatu yang kalau itu dicampurkan ke laut, itu akan mengubah laut. Artinya dosa menyambati Sofiyah itu kada pandir kada. Coba pakai gerakan. Sofiyah itu pendek, menyambati pendek aja. Yang itu namanya ghibah, itu kalau kedengaran nggak senang orang. Menyambati seseorang yang orang itu kalau dengar nggak senang, dan itu nggak ada kaitannya dengan bahaya terhadap kaum muslimin, itu dosa besar. Yang kata Rasulullah tadi, kalau dicampur ke laut maka itu ada pengaruhnya ke laut. Artinya banyak benar dosanya. Pian membawa kesumbak lah, timbai ke laut, kira-kira berubah nggak lautnya? Satu drum kan ada berubah. Kira-kira berapa berubah itu laut itu? Misalnya hendak diwarnai habang, berapa kita nukar kesumbah habang? Ya segitulah besarnya dosa ghibah itu. Walaupun kata Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, ada 6 hal yang kada apa-apa nyambati orang, kada apa-apa. Salah satunya orang kalau sudah dia berbuat dosa terang-terangan, kada apa-apa disambat. Orang yang membuat kebijakan yang membahayakan kaum muslimin, kada apa-apa disambat. Untuk apa? Memberi peringatan kaum muslimin supaya enggak terjatuh dalam bahaya tersebut. Ini dikaji lebih lanjut di Riyadhus Shalihin. Jadi mesti ada rasa marah, itu mesti ada. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakai pakaian ada sutranya, beliau berubah warna muka itu. Sehingga akhirnya Imam Ali tahu ini Rasul marah. Orang sebetulnya orang alim tapi melanggar ketentuan, marah sih Din, marah. Tapi kalau orang jahil tidak mengerti, sidin kada sarik. Ada Arab Badui datang ke masjid, ya, imbah itu berdoa, Allahumma ghfirli wa Muhammada wa la taghfir ma'ana ahada. Ya Allah, ampuni aku dengan Muhammad saja, jangan engkau ampuni selain kami berdua ya Allah. Berdoa kayak gitu. Rasul kada sarik, ini doa kok egois bener. Ingin masuk surga dengan Nabi Muhammad sendiriannya. Kada mau yang lain diampuni. Bisa kayak gitu orang berdoa. Rupanya apa ibaratnya sayang benar, cinta benar ke Nabi, kada mau yang lain itu mencintai Nabi juga. Maka Nabi cukup katakan surga itu luas. Kalau berduaan aja sepi benar. Ada Badui lagi itu datang ke masjid kencingnya. Sahabat sudah mulai sarik ini sahabat. Tapi Nabi tidak sarik beliau. Akhirnya suruh ambil air simbur. Jangan dipraktekkan di sini. Disimbur itu karena lantainya waktu itu lantai masih pasir. Kalau di sini disimbur kemana-mana. Ada sahabat sholat bepandirnya, bepandir. Jadi ada orang wahing, alhamdulillah. Kada batal itu alhamdulillah ketika sholat. Kemudian ada sahabat ini tapi hanya masuk Islam ya, mengucapkan yarhamukallah. Kalau menyebut yarhamukallah batal. Karena yarhamukallah itu ucapan kepada orang. Kalau alhamdulillah kada apa-apa, karena itu zikir. Tetapi apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, sementara sahabat yang lain ini sehari ini sholat gak berpandir.
Nah, di situ di bab fikih akhirnya muncul ya para ahli fikih mengatakan di situ dari riwayat itu salat bepandir kalau memang kada tahu dan kada banyak maka kada batal. Kada batal. Ya riwayat tadi itu. Karena Rasul nggak suruh mengulangi salat tadi. Tetapi kalau tahu jangankan bepandir lah, bedehem gitu bisa batal. Bedehem sengaja kadang karena gatal tenggorokan ya satu ikut batuk satunya ikut juga atau imamnya kepanjangan terus batuk-batuk padahal ini kada batuk batal juga itu kalau tahu jadi kalau Rasulullah melihat ini orang jahil memang nggak ngerti beliau kada sarik. Tapi kalau ini orang mestinya ngerti atau ini membahayakan umat, beliau marah. Sahabat sendiri kan dimarahi sidin. Apalagi sampai ya, ajaran Islam dihina. Tidak boleh begitu. Sahabat Abu Bakar aja gini, sampai sidin itu memukul Finhas yang menghina Allah Ta'ala dengan mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kami yang kaya. Dijadikan alasan kalau itu kan Allah menyuruh untuk di dalam Al-Qur'an mayyuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya berinfak. Kemudian ayat ini dipelintir oleh Finhas. Berarti Allah itu miskin, minta pinjaman. Kita memberi pinjaman kaya, ditampar oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bisa dibaca di tafsir Al-Qurtubi. Karena yang ngomong ini Finhas ini orang mestinya ngerti karena dia ini orang Yahudi yang alim, tapi sengaja menghina. Seperti itu. Padahal maksud ayat itu bukan menunjukkan Allah miskin minta pinjaman, enggak. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memperlakukan sedekah kita itu seperti orang meminjam, pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Maksudnya begitu, bukan berarti Allah perlu enggak. Jadi tanda cinta itu mencintai siapa yang dicintai Nabi, marah terhadap siapa yang menghina beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Termasuk juga dalam hadis Ibnu Umar, man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai Arab, tentunya orang-orang Arab yang taat ya. Karena kalau Abu Jahal Arab juga. Maka dengan kecintaanku lah aku mencintai mereka. Wa man abghadahum fabi bughdi abghadahum. Siapa yang membenci mereka, maka aku membencinya juga. Ini di kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kemudian yang kelima, wa minha ay yuhibbal Qur'an alladzi ata bihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kecintaan kepada Nabi itu adalah mencintai Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada bihi wahtada wa takhallaqa bihi. Dan Al-Qur'an itu memberi petunjuk dengan Al-Qur'an itu dan beliau berakhlak dengan Al-Qur'an itu sebagaimana kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasulullah ya Qur'an itu. Jadi cinta kepada Al-Qur'an. Cinta kepada Al-Qur'an itu bagaimana bentuknya ya? Membacanya, mentadabburinya, dan yang lebih penting lagi juga adalah mengamalkannya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya,
laisa hifdzul Quran bihifdzil huruf. Tidaklah disebut menjaga atau menghafal Al-Quran dengan menghafal huruf-hurufnya. Sifat-sifat hurufnya dibaca dengan benar, makharijul hurufnya dibaca dengan benar, panjang pendeknya benar, nadanya dia pelajari juga. Tidak cukup dengan itu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat termasuk golongan awal yang masuk Islam. Walakin biiqamati hududihi. Tetapi menjaga Al-Quran itu adalah dengan menegakkan, menerapkan hukum-hukum dalam Al-Quran itu. Ini yang patut jadi perhatian kita. Nggak cukup dengan dimusabakohkan. Musabakoh membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, harusnya mesti musabakoh pengamalan Al-Quran. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknatinya, kata. Ada perkataan ulama begitu. Kok bisa Al-Quran melaknat? Ya misalnya dia membaca fala'natullahi 'alal kadzibin atau 'alal zalimin, maka laknat Allah kepada orang-orang zalim, sementara yang baca zalim. Berarti Al-Quran itu melaknati yang membaca, melaknati sendiri. Wa hubbuhu lil Qur'an tilawatuhu. Ya, cintanya kepada Al-Quran itu adalah dengan membacanya. Dibiasakan. Tapi kalau di sini biasa pagi baca Yasin, bagus saja. Wal amalu bihi, yang kedua mengamalkannya. Wa tafahhumuhu, dan memahaminya, berupaya memahami Al-Quran. Wa yuhibbu sunnatahu, dan mencintai sunnah-sunnahnya. Wa yaqifu 'inda hududiha, dan berhenti pada batasan-batasannya. Ini kata Qadhiyat di dalam kitab ini. Kemudian yang berikutnya kata Qadhiyat, wa min alamati hubbihi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam syafaqatuhu ala ummatihi. Di antara tanda kecintaan kepada baginda Rasul itu adalah berbelas kasih kepada umat baginda Rasul. Ini yang penting juga kita fahami dan kita amalkan. Kalau kita cinta kepada Nabi, cintai umatnya, cintai umat baginda Rasul. Ini kadang suka bahual aja sesama kaum muslimin, gara-gara beda pandangan, ya, bahualan, beda organisasi, beda pilihan, calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Padahal sama-sama umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sikap kebencian itu muncul. Makanya ada doa yang di Al-Quran itu, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ada rasa kedengkian, rasa tidak senang dengan orang-orang yang beriman. Dan ini berat, berat. Apalagi orang nyambati kita lah, nyambati kita. Kita tahu ini umatnya baginda Rasul juga, rasa hendak membalas. Tapi kalau cinta kepada baginda Rasul, hal-hal yang apalagi masalah khilafiyah, kada usah lagi kita besar sambatan, kada usah. Beda pendapat ya sudahlah. Mulai bahari ada aja beda pendapat. Kecuali beda pendapatnya itu dasar penyimpangan. Wah ini banyak ya, beda pendapat itu penyimpangan. Ada sholat apa itu namanya, sholat rahasia. Hanya
minggu kemarin itu ya, dengar di daerah Landasan Udin situ. Mertuanya itu gitu, ada kajian apa gitu, sholat rahasia katanya. Kayak apa sholatnya, saya tanya kan, kada pakai rukuk guru aja. Sholat kada pakai rukuk, macam-macam, ada yang kada sholat lagi. Kalau itu bukannya harus ditolerir, wah itu ikhtilaf, kada, itu jelas itu kesesatan. Kada bersembahyang lagi sudah belajar tasawuf. Orang itu boleh memang tidak sholat lagi kalau memang makomnya sampai gila. Karena kalau sudah sampai gila, kada lagi wajib sholat. Jadi kalau ya satu-satunya tidak wajib sholat itu kalau sudah sampai gila. Sudah nggak bisa mikir lagi dengan benar, akalnya hilang. Kalau sampai pada level itu ya memang tidak sholat, dia tidak berdosa ya. Dan Islam tidak membolehkan kita ya merusak akal kita hingga gila. Jangankan gila lah, mabuk aja tidak boleh. Jadi hati-hati dengan, selama hukum syariat masih dipakai, ya ada perbedaan sedikit, itu masih umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayangi. Kita disambat ya nggak ada apa-apa juga. Jangan dibalas-balasan akhirnya usrek aja sesama kaum. Nanti maulid ini kadang di Facebook, di sosmed itu kadang bahualan. Saling bahasa sambatan, nang kada maulid disambati kada mencintai Nabi. Nang bermaulid disambati ini bid'ah, sesat dan sebagainya. Kada usah lagi begitu. Ya. Kalau disambat kada usah kita juga membalas. Ya. Cukup mungkin kita jelasin ini loh pandangannya begini. Mulai bahari ya kaum muslimin itu beda pendapat biasa aja. Yang satu menganggap halal, satunya menganggap haram, itu biasa aja juga. Kalau memang ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang memang bisa difahami begitu. Menyentuh babinian batal wudu atau enggak, itu sudah ma'ruf, sudah mulai bahari beda pendapat para imam mazhab itu. 3 imam mazhab menganggap batal. Mazhab Syafi'i, mazhabnya Malik dan mazhabnya Hambali menganggap batal menyentuh perempuan. Yang ada ayatnya kan, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Cuma yang menganggap batal ini beda pendapat juga. Kalau mazhab Syafi'i itu batal ada talazuz ya, nyaman kah kada kah memegang itu tetap batal. Ada nafsu kah kada tetap batal, yang bukan mahram. Tetapi kalau mazhab Malik atau Hambali itu kalau menjapainya ini ada syahwat baru batal. Mazhab Hanafi menjapai ada syahwat kah kada batal. Itu biasa aja, beda, mereka akur-akur aja, kada behual. Nanti masalah apa lagi itu, lihat ini, kajian fikih itu begitu, bisa memunculkan perbedaan pendapat. Tinggal dilihat mana dalil-dalilnya itu. Nah, sayangi umat Nabi Muhammad itu. Kadang ini perbedaan pendapat yang ada rujukannya bahwal, sementara kerusakan yang jelas-jelas itu menyimpang dari hukum syariat dibiarkan. Apa sekarang ini banyak ya, bulan kemarin itu, bulan September, di Banjarbaru itu bertambah yang terdeteksi kena penyakit HIV AIDS. 50 orang. Saya baca 50 orang bertambah. Dan itu kebanyakan itu karena hubungan lelaki dengan lelaki. Kawin lakian lawan kawin lakian ya. Ayam aja kada mau, ayam jago ya. Lawan ayam jago kawin kada mau. Sapi kada hakun juga. Sapi jantan mau kemana kawinakan? Dikawinakan dengan sapi jantan kada maunya. Tapi manusia ada kayak gitu. Ya.
Itu paling banyak menyebabkan menularkan itu. Dan perkembangannya besar. Cuma kadang-kadang dibahas, membahas itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Padahal para ulama enggak beda pendapat kalau itu haram. Ya ada beda pendapat. Dan sekarang ini kadang di kalangan siswa itu muncul perilaku begitu. Biar kada hamil ya. Nyata ya kada mau hamil. Tapi haram, tetap haram. Di Jawa Tengah itu banyak ribuan kasus itu para pelajar yang melakukan begitu. Jawa Barat ya. Ini siapa mereka? Kebanyakan umat Islam, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum yang obat-obatan, mabuk, ya Allah. Jadi tanda cinta kepada Rasul itu mestinya kasihan kepada umatnya baginda Rasul. Wa nushuhu lahum, kemudian dia menasehati umat baginda Rasul. Jadi kasihan itu bukan sekedar dibiarkan, kasihan itu ya dinasihati. Dilarang amar ma'ruf nahi mungkar, itu bentuk kasihan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kita sayang dengan anak kita mau melakukan perbuatan yang berbahaya, kadangnya kita biarkan, ditangati, dicegah, bukan masalah malah disuruh. Lagi naik pohon misalnya, naik pohon kada berdosa juga aja, ayo jangan naik sampai ke pucuk sana. Kada kayak gitu. Kalau sayang diingatkan, ini sudah level bahaya, ini sudah turun. Nah, mestinya begitu. Itu untuk hal yang mubah saja, apalagi hal yang haram mestinya dicegah, karena itu membahayakan dirinya bukan hanya di dunia, tapi bahaya yang hakiki di akhirat kelak. Wa sa'yuhu fi maslahihim, dia berbuat untuk kemaslahatan umat, ini tanda cinta. Wa raf'ul madar anhum, menghilangkan bahaya dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama kana sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufar rahimah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi kadang sayang itu bisa karas juga, karena bahaya orang ini kalau dibiarkan. Bukan sayang kemudian dibiarkan aja, enggak.